Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran hari ini nanti akan berjalan dengan lancar. Ini mengingatkan kalian untuk selalu pakai masker jika keluar rumah. Sering cuci tangan dan juga hindari kerumunan. Jaga kesehatannya. Jika ada waktu, misalnya pagi hari, silakan kalian olahraga, perbanyak makan makanan yang bergizi. Itu pesan saya. Untuk absensi hari ini sudah saya kirimkan di Google Classroom. Silahkan kalian absen di Google Classroom dengan klik hadir seperti biasa. Untuk yang hadir di Zoom meeting hari ini ada berapa? 17 anak. Jadi yang lainnya nanti kita tunggu. Untuk yang tidak bisa hadir bisa mengikuti pembelajaran di Google Classroom. Untuk awal pembelajaran seperti biasa kita adakan tes uji pemahaman awal. Untuk uji pemahaman awal bisa diakses di Quizizz. Nilai tertingginya di Quizizz Evita. Ya, selamat. Untuk yang pertama, aturannya adalah silakan kalian tebak warnanya. Ingat ya, warnanya, bukan tulisannya. Nah, sekali lagi, baca warnanya, jangan tulisannya. Kuning, Bu. Kuning. Selanjutnya, yuk, hidupkan semua. Warna apa? Biru. Biru. Terus? Coklat. Terus? Orange. Hitam. Ungu. Hijau. Ya. Merah. Terus? Putih. Biru. Terus? Coklat. Nah, ada yang bilang coklat, apa warnanya? Merah. Otak kiri kita itu karena membaca warna, tapi otak kanan kita tetap membaca. Selanjutnya, garis ini sejajar atau tidak? Tidak sejajar, yakin? Kita lihat. Jadi untuk garis tersebut, kenapa kalian pikirnya jadi lama, bahkan salah, kalian bilang itu tadi tidak sejajar, padahal garis tersebut itu sebenarnya sejajar karena terjadi perbedaan stimulasi pada pikiran sadar dan bawah sadar kita. Kalian masih ingat tentang materi kemarin, yaitu materi tentang asam basa? Masih. Kalau masih, Bu ini tanya, apa itu asam, apa itu basa? Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang melepaskan gas dalam air. Basa adalah suatu zat yang menerima ion OH-. Ada yang lain? Kemarin kita bahasnya 3 teori loh ya. Ada yang lain? Ada. Asam menurut Bernstein Lowry, spesies yang melepas proton, basa spesies yang menerima proton. Ya. Bagaimana kita mengetahui asam atau basa selain menggunakan teori? Menggunakan lakmus, Bu. Nah, menggunakan kertas lakmus. Kemudian selain kertas lakmus, ada yang lainnya lagi? Menggunakan apa? Indikator UV. Ya, menggunakan indikator universal. Ada yang lainnya lagi selain lakmus sama indikator universal. Jadi nanti kita akan membahas tentang indikator asam basa. Dan indikatornya menyebutkan indikator asam basa serta menjelaskan cara menggunakan indikator asam basa. Kemudian IPK intinya menganalisis sifat larutan menggunakan indikator asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kita akan belajar dengan model discovery learning melalui Zoom ini. Kemudian nanti kalian dapat menganalisis sifat larutan basa menggunakan indikator asam basa dalam karena kita akan mempelajari materi yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dengan kalian mempelajari ini, harapan saya kalian akan termotivasi untuk menguji asam basa pada kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya mengetahui teorinya saja, tapi kalian nanti bisa selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Sudah pernah lihat ini apa belum sebelumnya? Belum pernah. Nah, kalau belum pernah, kalau sebelahnya ini gambar apa? Ada yang tahu? Mungkin pernah lihat di SMP sudah pernah dipraktekkan ini. Kertas lakmus. Gunanya kertas lakmus. Pilih larutan asam atau basa. Ya, untuk mengetahui suatu larutan itu asam atau basa. Nah, nanti kita akan membahas tentang indikator asam basa. Kalian bisa membuka di Google Classroom. Sudah saya buatkan tiap kelompok seperti biasanya. Nanti kalian bisa satu. Kemudian setiap kelompok nanti silakan presentasi. Itu ada LKPD, kalian nanti silakan sudah ya.
Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Jadi, bagaimana cara mengenali suatu zat bersifat asam atau basa? Jawaban kami yang kertas lakmus. Cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut indikator. Apakah indikator asam basa? Indikator asam basa adalah suatu senyawa kompleks yang bisa atau dapat bereaksi dengan senyawa asam basa. Apa saja indikator asam basa? Kertas lakmus, indikator universal. Indikator apa saja yang digunakan untuk uji asam basa pada video tersebut? Kertas lakmus dan indikator universal. Berikan penjelasan perubahan yang terjadi pada indikator di suasana asam dan basa. Kertas lakmus ada 2, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Pada asam lakmus biru berubah menjadi merah dan lakmus menjadi biru. Indikator universal akan berubah menjadi pH sebuah larutan. pH warna yang dihasilkan berbeda. Dia akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Mbak Ayu, Indik alami sebagai berikut. Yes. Kunyit, bunga pohon hujan, kencana ungu, pH kurang dari 8,2, jadi pH berkisar antara 7,6 sampai 8,3. Berikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Beberapa indikator asam basa yaitu kertas lakmus, indikator universal, pH meter, larutan indikator, dan indikator alami. Adakah kelompok yang ingin bertanya? Saya tadi disebutkan indikator itu senyawa kompleks. Apa itu senyawa kompleks? mungkin Mbak Ayu tadi mencoba menjawab, cuma suaranya putus-putus ya. Boleh dijelaskan ya untuk senyawa kompleks, senyawa yang terbentuk melalui ikatan koordinasi, yakni ikatan kovalen koordinasi dengan atom pusatnya yang ligat. Terima kasih. Jika tidak, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terima kasih sudah presentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk proses diskusinya di Google Classroom juga sudah baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita mengambil kesimpulan? Untuk indikator asam basa bisa dibuat di rumah berarti. Ya, untuk indikator asam basa, kalian di rumah bisa mengambil apa saja. Biasanya itu dari bunga yang berwarna ataupun sayuran yang berwarna. Yang jika didetesi asam atau basa itu warnanya berbeda, itulah yang namanya indikator. Terakhir, silakan yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan Mbak Sin. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang memberikan warna berbeda di macam indikator asam basa, diantaranya 1. Kertas lakmus ada 2 jenis, lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah akan berubah biru pada larutan basa, dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah pada larutan asam. 2. Indikator universal digunakan untuk mengukur pH larutan. 3. pH meter digunakan untuk mengukur pH larutan. 4. Indikator alami yaitu indikator yang dibuat dari bahan alam, misalnya kunyit, wortel, dan bunga sepatu. 5. Larutan indikator. Larutan yang digunakan untuk menguji pH larutan pada trayek tertentu disertai perubahan warna. Ada yang lain yang mau menambahi atau cukup? Bukan lagi indikator asam basa tadi ada 5 jenis. Mulai dari kertas lakmus, indikator universal, kemudian pH meter, indikator alami, dan larutan indikator. Kemudian setelah kita belajar tadi, silahkan pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Untuk mengetahui suatu asam atau basa, selain menggunakan teori juga harus diuji dengan indikator atau memperoleh fakta yang sebenarnya. Yang lainnya lagi, silahkan. Teori itu dibuktikan dengan kebenarannya dengan percobaan, Bu. Di akhir pembelajaran kita adakan kuis. Kalian bisa buka kuisis. Untuk kode kuisisnya 742322. Untuk nilai tertingginya Mbak Satya dengan untuk pertemuan depan, kita lanjutkan dengan membahas kisi-kisi, juga review materi sebelumnya untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan semangat belajar. Walaupun lingkungannya seperti ini, belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Bahkan di rumah, kalian bisa belajar. Dimanapun itu kalian tetap bisa belajar, apalagi dalam kondisi seperti ini. Sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.